Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kontrol numerik kita kali ini. Di perkuliahan kita hari ini akan melanjutkan materi perkuliahan yang telah kita bahas sebelumnya. Di perkuliahan sebelumnya kita membahas materi mengenai simulasi camp untuk proses turning. Maka di pertemuan kita hari ini juga kita masih melanjutkan materi simulasi camp untuk proses turning juga, hanya dengan model untuk simulasi campnya yang berbeda. Oke, kita aktifkan. Pertama-tama kita aktifkan SolidWorks-nya, kemudian kita open filenya ya. Nama filenya ini turn to ax 4 ya. Ini nanti file ini juga akan saya upload di Google Classroom sehingga mahasiswa bisa mendownload filenya untuk melakukan simulasi cam-nya sesuai dengan video tutorial ini. Kemudian kita klik open. Nah, ini adalah model yang ketiga ya untuk materi simulasi cam turning yang kita pelajari hari ini. Ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai untuk melakukan proses simulasi cam, terlebih dahulu kita mengukur ya, mengukur dimensi dari model untuk simulasi cam ini. Ya, kita klik di tab evaluate, klik measure. Pertama-tama kita klik di diameter terbesar. Kita klik di sini. Lihat, diameternya adalah 100,33 mm. Jadi radiusnya adalah 50 ya. 50, 16 setengah 165. 50,165 radiusnya. Oke. Kemudian kita klik kanan di sini clear selection. Klik di sini diameternya 30,48. Klik kanan lagi di sini clear selection, lalu panjang totalnya berapa? Klik permukaan ini. Daftar. Kemudian klik sini. Lihat. Panjang terhadap jarak X ini 88,9 ya. Oke. Jadi kita udah dapat ya, tadi bahwa diameternya lebih dari 100. Diameter lebih dari 100. Di sini juga lebih dari 30. Panjangnya sekitar 88 mili. Oke. Oke. Ya. Pertama-tama sebelum kita mulai ya, kita simpan dulu file untuk simulasi cam ini. Kita klik di bagian ini ya, tanda segitiga, lalu pilih save as. Nah, di save as, tempatkan dia di lokasi yang memang kita persiapkan. Kita ketik nama filenya ya, di sini kan turn-nya. Kita ketik di depannya. Kita ketik huruf besar nih KN. Strip, misalnya kelasnya kelas siang atau kelas malam. Strip ya. Lalu ini pertemuan keberapa? Pertemuan singkatannya P, misalnya pertemuan ke-10. P10 ya. Kemudian P10. Lalu kemudian strip lagi, ketik nama mahasiswanya siapa ya. Misalnya namanya Heri ya. Heri S misalnya. Lalu kemudian strip lagi. Berapa? 2018 misalnya 21, kemudian X, baru kemudian strip nama filenya tadi turn 2ax ya 4. Oke. Udah kita save seperti ini ya, nama filenya kita buat seperti ini, kemudian kita save. Oke. Udah. Kemudian selanjutnya ya, kita geser di sini di area browser tree ini. Klik. Lalu kita klik di bagian Cam Manager. Ya, sampai muncul seperti ini. Kemudian pertama-tama ya, seperti pelajaran kita sebelumnya, awal pertama kali kita melakukan simulasi cam adalah dengan membuat job. Klik di
toolbar job. Oke, lihat di sini. Karena ini untuk proses turning, maka tipenya ya di type ganti dari milling ke turning. Lalu kemudian di stop ya, karena ini untuk proses turning maka ganti ya di relative size box menjadi cylindrical. Kemudian di bagian kolom ini ya kita klik ya sumbu dari model ini ya, sumbu dari model ini. Kalau misalnya garis sumbunya nggak ada, bisa kita klik ya permukaan silinder dari bagian-bagian komponen ini. Misalnya di area permukaan ini ya, kita klik. Lihat, maka stoknya akan seperti ini ya, membungkus modelnya. Cuma di sini, lihat di sini ternyata satuannya masih inci. Ya. Karena satuan masih inci, kita harus mengubahnya menjadi milimeter. Gimana caranya? Kita keluar dulu ya dari job. Kemudian kita arahkan kursor ke sini di bagian atusin custom, klik. Ubah menjadi milimeter GS ya, milimeter gram second. Kalau udah, jangan lupa kita save ya, supaya perubahannya simpan. Kemudian baru kita ulang lagi mengklik toolbar job. Oke, jangan lupa tadi type-nya atau tipenya ganti ke turning. Kemudian stock, ubah dari relative size box menjadi cylindrical. Kemudian di kolom ini kita tentukan sumbunya. Karena tidak ada sumbu khusus ya, berarti kita melakukan pemilihan sumbu dengan mengklik permukaan silinder dari salah satu fitur ya di model ini, misalnya permukaan ini, klik. Kemudian lihat ya, stoknya sudah membungkus model. Ya, di sini juga satuannya udah milimeter. Untuk saat ini kita belum melakukan perubahan di stock offset ya. Kita arahkan dulu ini slider geser ke WCS, Work Coordinate System. Ya. Pastikan bahwa di sini settingannya adalah Use Stock and Orientation. Lalu klik di bagian ini ya, di bagian Workpiece Coordinate System Orientation ya, klik di bagian ini. Lalu klik permukaan ini ya. Permukaan ini kita jadikan bagian depan, klik. Ini juga untuk menentukan posisi titik nol benda kerja ya. Ingat sekali lagi bahwa sumbu warna biru adalah sumbu Z, sumbu warna merah adalah sumbu X, dan sumbu warna hijau adalah sumbu Y ya. Jadi arah sumbu X nya ke sini, jadi nanti arah depannya di bagian sini dan arah belakang di bagian sini. Oke. Selanjutnya di bagian program name kita ketik ya, karena ini ada pertemuan ke 10, berarti 1011 ya. Kenapa ke 1011? Karena ditambah dengan UTS berarti udah 11 kali pertemuan. Oke, kemudian setelah itu kita arahkan ke bagian stock offset. Di radial stock offset kita setting ke angka 2. Kemudian di front side stock offset setting ke angka 5. Oke. Lalu back side stock offset misalnya setting ke angka 20. Oke. Coba kita atur posisinya. Ya. Klik di sini. Oke. Klik lagi, ini klik di bagian serongnya dulu. Lalu klik baru di bagian atasnya. Area ini kita klik. Jangan yang ini ya, tapi yang ini. Klik. Oke, ya. Udah. Kita udah dapat lihat kondisi cak bubutnya ya. Dia mengikatnya sini ya, karena kondisi caknya kan 10 mili. Dari sini sampai sini ke 10 mili, berarti masih ada area bebas 20 ya. 10 mili juga area dari sini. Area bebasnya 10 mili. Oke, ingat jangan lupa untuk mengatur view-nya kita geser di mouse tengah ya. Slidernya kita putar. Kalau putar menjauh dia mengecil. Kalau putarnya mendekat ya itu membesar. Oke, udah. Kemudian kalau udah kita klik OK ya untuk keluar dari job. Kemudian ingat proses pertama dari turning adalah menghilangkan bagian depan yang kelebihan 5 mili ya. Oke, coba sekarang view-nya kita atur. Klik. Kita atur. Ini atur lagi. Oke. Klik lagi. Lalu klik. Ya.
X, Y, Z. Klik. Oke. Ya, ini sumbu Z, X, Y, Z. Y-nya ke atas. Oke, coba kita klik. Ini ya, kita atur posisi view-nya. Oke, sip. Ya, ini tampak atas. Kemudian kita mulai ya dengan proses phasing. Klik di turning, lalu pilih turning phase. Ya. Nah, pertama-tama kita tentukan dulu tools untuk proses phasing ini. Maka klik di tombol library. Ya, karena ini masih kosong, untuk melakukan pemilihan tool, klik di tombol new turn tool. Ya, di sini ya generalnya ini adalah tools atau pahat pertama, insert, kemudian shape-nya pilih di C 80 derajat, ya. Kemudian di corner radiusnya setting ke 0,2, ya. Kemudian klik di holder dipastikan stylenya L min 5 derajat, ya. Oke. Lalu di setup kita ikutin default, lalu fit and speed. Kita setting di fit rate-nya ke 60 mm per menit. Oke, klik lagi di insert, kemudian klik OK. Oke, sampai muncul, kemudian baru kita klik OK lagi. Kemudian kita klik di tab geometri. Ya. Ikutin kondisi defaultnya. Di tab radi juga ikutin kondisi default. Di tab phases. Nah, di tab phases, setting ke multiple phases. Di sini untuk number of step over-nya kita setting ke 3. Kemudian di bagian step over-nya kita setting ke 1,5 mili. Lalu centang juga di finishing phases. Setting di sini di bagian step over ke 0,5. Ya. Ini kan 3 kali proses dengan jarak pergerakan toolsnya 1,5 kan berarti 4,5. 4,5 ditambah finishing 0,5 jadi 5. Oke. Klik di tab linking. Oke, kita ikutin default lalu klik Oke. Ya, kita perkecil sedikit view-nya. Oke, sini view-nya. Kemudian klik kanan di job. Kita klik di stock simulation all. Stock simulation all, ya. Setting slidernya misalnya arahnya ke sini. Kemudian kita klik play. Oke, ya. Sini lihat untuk proses phasing volume terbuang nih 42,7421 cm3. Ya. Oke, selesai. Kita klik keluar dari stock simulation. Berikutnya setelah proses phasing kita akan melakukan proses profile, ya. Profile untuk proses membuat kontur seperti ini. Kita klik di kelompok toolbar turning, pilih turning profile. Turning profile, kemudian ingat di turning profile kita masih menggunakan tools yang sama, berarti di sini kita tidak perlu ubah toolsnya. Kemudian klik di tab geometri. Nah, di tab geometri kita centang di confinement. Di confinement untuk bagian front side stock offset ini tidak perlu kita ubah, ikutin aja 0. Tapi di back side stock offset kita setting ke angka 5. Ini sebenarnya untuk pengaturan area aman, ya. Area aman ini untuk proses pemotongan di sini. Oke, kemudian kita klik di tab radi, ini ikutin default. Di tab phases lagi. Nah, di tab phases di bagian ini untuk proses groove ini akan kita abaikan dulu, ya. Maka di bagian allow radial and axial grooving kita ganti ke don't allow grooving. Kemudian pastikan rogging phases ke centang dan di maksimum rogging step down-nya kita setting ke angka 2. Kemudian di bagian rogging overlap kita setting ke 0,5, ya. Pastikan juga finishing phases ke centang, di finishing phases number of step over-nya 1.
Kemudian di sini di bagian maksimum step overnya setting ke 0,2. Oke. Yang lain ya nggak usah dicentang, ya dibiarin aja yang lain. Jadi di bagian sini yang perlu kita atur adalah di bagian ini untuk grooving ya, penentuan don't allow grooving, kemudian logging passage-nya termasuk input nilai, dan finishing passage termasuk input nilainya. Kemudian kita klik di tab linking ya, kita ikutin default, lalu kita klik OK. Oke. Kemudian kita klik kanan di job, kemudian klik di stock simulation untuk melihat simulasi cam-nya. Oke, kita klik play. Kita klik play. Ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Tunggu prosesnya sampai selesai. Oke ya. Jadi untuk profile sudah selesai. Lihat di sini volume total yang terbuang ya. Untuk proses simulasi cam menggunakan tools tipe D80 derajat tadi ini. Ya, oke, kita close. Kita keluar dari stock simulation. Berikutnya kita akan melakukan proses grooving ya. Klik di turning, pilih di turning profile group. Oke. Nah, untuk proses groove ini berarti toolsnya harus kita ganti ya. Klik di tombol library. Kemudian klik lagi di new turn tool. Nah, di sini type-nya pastikan di grouping, lalu shape-nya ubah dari round ke square. Nah, di square, corner radiusnya kita perkecil ya, jadi 0,2 mendekati lancip. Kemudian di bagian groove-nya kita misalnya kita setting 4 coba. Di sini di width-nya setting ke 3. Oke. Lalu kemudian klik di holder. Di holder, ingat diameter terbesar kan lebih dari 100 ya. Lebih dari 100 berarti kita setting di head length-nya ke 52 deh. Ya, oke. Udah, kemudian klik di setup ikutin default, lalu feed and speed, pastikan feed rate-nya ke 60 mm per menit. Ya, spindle speed-nya 500 rpm. Klik lagi di insert, kemudian kalau udah kita klik OK. Ya, setelah muncul kita klik select. Oke. Kemudian klik di tab geometry. Di tab geometry untuk proses groove kita centang di bagian rest machining. Supaya prosesnya itu hanya di proses yang diperlukan saja, tidak keseluruhan. Lalu klik di tab radi, ini ikutin default. Di tab passes. Nah, di tab passes pastikan di logging passes kecentang. Setting di bagian maksimum grooving step over-nya ke 2 mili. Kemudian ke back of distance-nya ke 0,5. Oke. Lalu pastikan juga di logging clearing pass kecentang. Finishing passes juga kecentang. Ini number of step over-nya 1, lalu kemudian step over-nya kita setting ke 0,2 ya, ini untuk finishing. Oke. Untuk yang lain kita abaikan, jadi hanya bagian ini tadi, yang bagian ini saja yang kita modifikasi. Centang di logging pass, kemudian input nilainya, centang di logging clearing pass, kemudian centang juga di finishing pass, finishing passes, kemudian input nilainya. Kemudian klik di tab linking ya, ikutin default, lalu klik OK. Udah, klik kanan di job, lalu pilih klik kiri stock simulation all, lalu klik play.
Kita klik. Oke, masuk ke pembuatan grup sekarang. Oke, ya. Oke, lihat di sini untuk penggunaan to groove ya. Ini material terbuang sebanyak 4,58033 cm3, sedangkan untuk proses turning face dan profile ya, jumlah totalnya 553,782 cm3. Oke. Jadi prosesnya lancar, tidak ada clash. Keluar dari simulation stock ya. Jangan lupa kita save untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian terakhir, setelah kita buat ini proses facing, kemudian profile dan profile groove, berarti terakhir kita tinggal memotong modelnya supaya terpisah dari sisa stok. Kemudian kita klik toolbarnya namanya turning part. Turning part. Kemudian ya, kita klik di library. Pastikan bahwa untuk tuning part pahat yang dipakai atau tools yang dipakai masih turning grooving. Kita klik select, klik geometry. Untuk part ini ikutin default aja, di radinya juga ikutin default, di basis juga ikutin default. Cuma pastikan di sini di bagian allow rapid retract ini kecentang. Di tab linking juga ikutin default. Pastikan di sini full retraction, kemudian klik OK. Oke, udah kita klik kanan di job, lalu klik kiri stock simulation all. Kita klik play. Kita klik play. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini masih proses profile ya, turning profile. Oke, ini mulai masuk ke grooving. Oke, setelah groove buat, sekarang untuk memotong partnya, menggunakan turning part. Oke, oke selesai. Volume totalnya bisa dijumlahkan ini di turning grooving dan CNMT-nya jumlahin total. Sini adalah volume total material yang terbuang. Oke, kita atur view-nya untuk menampilkan view isometrik. Tapak dari atas ya. Klik. Ya, oke. Kita coba buat simulasi dengan view isometrik ini. Klik. Yes.
Kita tunggu prosesnya sudah selesai. Finishing untuk profile, kemudian kita masuk ke groove, proses grouping. Oke. Setelah groove, lalu berikutnya adalah proses pemotongan model supaya terpisah dari sisa stok. Oke, ya, dan prosesnya juga lancar tanpa ada clash ya, atau benturan antara holder dan stok ataupun benda kerjanya. Oke, kalau sudah selesai kita close dari stock simulation. Jangan lupa step perubahan kita save. Kemudian langkah selanjutnya ya, kita sudah buat file simulasi camnya dengan nama KN siang P10 ya, KN strip siang. Ini kelasnya bisa diganti, kalau kelas malam berarti KN kelas malam. P10 itu pertemuan ke-10, kemudian nama mahasiswanya dan NIM ya. Oke, lihat di sini. Kemudian setelah selesai ini, kita akan menyiapkan dua file lagi, yaitu file list tool untuk keperluan pemilihan tools untuk proses machining yang sebenarnya, dan juga NC code ya. Maka kita akan mulai mencoba membuat list tool. Klik kanan di job, pilih generate setup sheet. Ini yang harus sering diperhatikan adalah cek lokasi penyimpanan filenya dengan benar ya, jangan sampai salah. Klik di control numeric TI ya, misalnya di komputer saya ini kebetulan di toolbar control numeric TI ya, masuk dalamnya folder 2020, lalu kemudian NC code. Nah, di NC code lalu kita klik open, tunggu sampai muncul ya kondisi list toolnya. Ya, ini adalah list toolnya ya. Jadi ada dua tools yang dipakai untuk total keseluruhan, ada 4 proses. Oke. Pastikan ya bahwa lokasi penyimpanannya benar. Ya, lokasi penyimpanan benar. Oke, kalau udah kita close di bagian setup sheet ini. Klik lagi di SolidWorks-nya. Setelah list tool kita buat, selanjutnya kita akan melengkapinya dengan NC code. Klik kanan di job, lalu klik post process all ya, pastikan scanning postnya selesai. Kita tunggu beberapa saat. Nah, setelah post process selesai ya, pastikan untuk post prosesornya setting ke fan turning. Kemudian di output folder ya, kita cek lagi, pastikan bahwa lokasi filenya ada di folder yang memang kita persiapkan ya. NC code, lalu klik open. Kemudian nomor program name-nya udah sesuai dengan yang kita setting di awal tadi di stock, di job ya. Udah kita setting di job sama di sini. Lalu kalau udah ya, 3 ini udah komplit. Ini dan ini udah, lalu kita klik pause. Oke ya. Lihat di sini pause-nya. Kondisi pause-nya ini ya, lihat. Ini kita ketik di sini di depannya, ini kita perbaiki, nama filenya kita lengkapi ya. Ketik dengan KN, lalu kelasnya kelas siang atau kelas malam. Lalu strip ini pertemuan perkuliahan ke-10 berarti P10. Strip ya. Namanya, nama mahasiswa siapa? Misalnya Harry S ya. Klik lalu strip. Kemudian misalnya NIM-nya 2018 misalnya 21, kemudian XX ya.
lalu kemudian strip. Nah, nama filenya turn ya, turn 2ax underscore 4 ya, lalu strip. Ini nomor kode programnya 1001. Lalu kita save ya. Jadi dari awal penyimpanan filenya juga udah benar-benar kita persiapkan dan antisipasi supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, ini adalah NC code-nya. Ya, sudah terbentuk, berarti oke. Lalu kita close. Ya, jangan lupa kita save dulu. Ya, kemudian kita cek di folder penyimpanannya untuk memastikan bahwa file yang tersimpan tersebut memang benar di lokasi yang benar ya. Klik di desktop ya, kemudian kontrol numerik TI, folder 2020, kemudian NC code. Lihat di NC code di sini ya, ini ada nih. Di NC code klik di bagian ini, coba kita klik ini ya, kita untuk mengecek. Oh, ini kalau misalnya dia seperti ini, oke, coba ini format filenya kita ganti, ditambahkan di dalamnya titik .nc ya, kalau terjadi seperti ini ya. Ya, pastikan ini muncul di sini ada kode filenya seperti ini ya, sama dengan ini. Ini adalah kode untuk file dengan format NC. Lalu kita klik dua kali. Kita klik dua kali untuk open filenya. Jadi walaupun udah kita save juga, ternyata dia formatnya hilang, caranya juga ngeceknya seperti tadi ya. Oke, udah close. Jadi dua file udah. Kemudian cek lagi juga file part simulasinya. Ini ya, ini dia. KN siang P10 ya, nama mahasiswanya ini kemudian nama partnya turn to ax4. Oke, udah. Nanti kalau udah ya, di sini pastikan nanti tiga file ini pada saat kita mau mau menzip ya, ini bisa kita copy, lalu tempatkan dia di NC code, kita paste. Oke, nah tiga file ini kita pilih ya, lalu kemudian kita klik kanan. Ini kalau kita mau menzip, kita tinggal klik di WinRAR, pilih misalnya di add to NC code RAR ya, klik NC code RAR. Oke, NC code. Nah kemudian ini tinggal kita rename ya, kita rename misalnya ini, kita samakan, kita copy ya dari nama file ini, Ctrl C, nah lepas, kemudian ini kita rename lagi, samakan dengan yang di atas, enter. Oke ya, jadi ini nanti file zip ini nanti dikirim ke tugas ya, dikirim ke formulir ke bagian tugas pertemuan 10 di Google Classroom. Oke ya, sampai sini jelas ya. Jadi bagaimana cara untuk melakukan simulasi camp-nya, kemudian membuat list tool-nya, dan juga menyiapkan NC code-nya sudah selesai ya, sudah jelas. Kemudian bagaimana kita, kalau misalnya ada kejadian tadi, walaupun sudah kita coba copy atau kita save dengan benar, ternyata format untuk file NC tadi juga hilang. Nah, bagaimana cara memunculkannya tadi udah bisa kan? Kemudian ketiga file tadi kemudian kita gabung dan kita kompres ya, menggunakan file zip atau RAR, kemudian kita rename namanya ya.
Tadi seperti ini ya. Ini nanti file zip ini nanti yang akan dikirim ke apa namanya bagian tugas di Google Classroom ya untuk pertemuan ke-10. Oke, sampai sini ya pelajaran kita mengenai simulasi camp untuk part ketiga untuk proses turning. Jadi insya Allah ya pertemuan kita hari ini cukupkan sampai sekian dan kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya masih untuk membahas proses turning yang lebih kompleks lagi. Demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.